Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, mengingat tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, 1500 tahun ke belakang, kita ingat peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika pertama kali diangkat sebagai Rasul. Beliau didatangi malaikat Jibril sembari mengatakan, Iqra, Iqra, Iqra. Kata Rasul, ma'ana biqari, aku bukan pembaca, aku belum bisa membaca, aku bukan seorang pembaca. Maka kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya surat Al-Alaq, 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu mengingatkan kita bahwa pada saat itu Rasul diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan peristiwa ini, maka Al-Quran pada saat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Ramadan. Teori yang paling populer mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Pertama sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Itu yang dinamakan sebagai Nuzulul Quran. Itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Al-Quran dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari oleh malaikat Jibril. Pemirsa yang budiman, peristiwa itu memberikan hikmah, pelajaran kepada kita semua bahwa ketika terjadi nuzulul Quran, Allah memberikan keistimewaan. Yang pertama, kita saksikan dalam surat Al-Qadar. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, bahwa pada malam turunnya Al-Quran, Allah mengatakan bahwa malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang budiman, di malam turunnya Al-Quran, para malaikat turun, termasuk malaikat Jibril, sambil mengurus segala urusannya, kemudian mengaminkan doa-doa orang yang beribadah pada malam itu. Tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Seluruh para malaikat turun sampai bumi ini penuh, atau langit dunia ini penuh dengan para malaikat, kemudian menurunkan keberkahan kepada manusia yang beribadah pada malam itu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang berbahagia, bahwa di malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib manusia setahun ke depan. Allah mengatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat keempatnya, fiha yufraqu min kulli amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan urusan manusia selama 1 tahun ke depan. Maka hadirin yang berbahagia, di malam itu pula Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang beribadah. Kata Rasul, man qoma
Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau man qoma fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya selama yang telah lalu. Ini merupakan keistimewaan dari malam ketika turunnya Al-Quran. Keistimewaan malam turunnya Al-Quran adalah siapa yang melakukan amal ibadah pada malam turunnya Al-Quran itu, maka seluruh dosanya akan diampuni. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian yang terakhir, keistimewaan dari malam turunnya Al-Quran itu adalah bahwa di malam itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib manusia itu ke depannya selama 1 tahun ke depan. Allah mengatakan dalam surat Ad-Duhan ayat yang keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia untuk kehidupan ke depannya. Maka pada saat itu seyogianya kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk menentukan takdir yang baik kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, apa sebenarnya kewajiban kita kepada Al-Quran? Pertama, tentu saja bahwa kita harus bisa meningkatkan keyakinan dan keimanan pada bulan Ramadan ini, bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya pedoman hidup, satu-satunya petunjuk untuk hidup yang bisa mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita bisa melihat bagaimana keimanan Abu Bakar terhadap kebenaran Al-Quran, maka itulah rahasia dari kualitas hidup Abu Bakar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh manusia yang ada di dunia ini, maka masih besar keimanan dan keyakinan Abu Bakar. Maka amal yang dilaksanakan oleh Abu Bakar itu sangat berkualitas. Ternyata bukan pada banyaknya amal, bukan pada lamanya dia mengerjakan sebuah amal, tetapi keimanan dan keyakinan yang mengiringi amal perbuatan Abu Bakar itu yang menjadikan kualitas amalnya itu melebihi segala-galanya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran ini, tentu kita harus menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan yang rutin harus kita lakukan setiap hari. Kerutinan dan kontinuitas ketika kita membaca Al-Quran itu akan menjadi pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairul amal adwamu. Amal yang paling baik itu adalah amal yang dilaksanakan secara terus-menerus, kontinu, wa in qala, walaupun amal itu dilaksanakan sedikit. Dan dalam hadis lain Rasul pernah mengatakan, man qara'a ayatan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru hasanatin, bahwa siapa yang membaca Al-Quran, dia akan diberikan pahala setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Wa man yastami'u laha kanat lahu nuran yaumal qiyamah, dan siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka wajahnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran tentu dengan mengamalkan seluruh apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, supaya Al-Quran ini bisa menjadi syafaat ketika kita menghadap hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 amalan yang akan menjadi syafaat kita di hadapan Allah. Pertama, ibadah saum, ibadah puasa. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan, umum bagi para pemirsa yang beriman yang mendengarkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin.